Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa sahabat hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya haturkan kepada sahabat hikmah sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang melimpah dan barokah untuk anda sekalian. Dimudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sahabat hikmah, selama ini kita hanya diajari untuk membaca basmalah, doa, dan membaca ayat-ayat tertentu ketika kita hendak tidur. Jarang sekali kita diajari untuk membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu sebelum tidur. Padahal membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur sangat dianjurkan, baik tidur di waktu malam maupun tidur di waktu siang. Pemirsa sahabat hikmah yang dirahmati Allah, waktu yang ke-10, yakni kita disunnahkan membaca sholawat ketika hendak mau tidur. Dari Abu Kirsafah, ia mengatakan pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang menuju tempat tidurnya atau hendak tidur, kemudian ia membaca surah Tabaraka atau surah Al-Mulk, kemudian ia membaca sebanyak 4 kali, yakni Allahumma rabbal hilli wal harami wa rabbal baladil harami wa rabbar rukni wal maqami wa rabbal mash'aril harami wa bihaqqi kulli ayatin anzaltaha fi syahri ramadana balligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Maka Allah akan mewakilkan kepada kedua malaikat hingga keduanya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada beliau perihal yang dilakukan orang tersebut. Maka kemudian Rasulullah menjawab, untuk fulan bin fulan, salam dariku dan rahmat serta keberkahan Allah. Pemirsa sahabat hikmah yang dirahmati Allah, para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka mengenai anjuran membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur. Bahkan Nabi sendiri telah mewasiatkan kepada Sayyidah Aisyah agar membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi lainnya sebelum tidur. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Durratun Nasikhin, yang artinya diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum melakukan 4 hal, yakni yang pertama sebelum mengkhatamkan Al-Quran, sebelum membuat para nabi memberi syafaat kepadamu kelak di hari kiamat, kemudian yang ketiga sebelum membuat seluruh kaum muslimin ridha kepadamu, dan yang keempat sebelum melakukan ibadah haji dan umrah. Setelah berkata demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sholat. Yang dimaksud sholat adalah sholat malamnya, dan Sayyidah Aisyah sendiri berada di tempat tidur seraya menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan sholatnya. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan sholatnya, Sayyidah Aisyah langsung bertanya, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, engkau perintahkan aku melakukan 4 perkara yang saat ini tidak mampu aku melakukannya. Mendengar pertanyaan Aisyah ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum dan beliau menjelaskan, jika kamu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Jika kamu membaca sholawat kepadaku dan para nabi sebelum aku,
maka kami semua akan memberikan syafaat kepadamu di hari kiamat kelak. Jika kamu memohon ampunan untuk seluruh kaum muslimin, maka mereka semua akan ridha kepadamu. Semoga menjadi materi yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.